Malam semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan membuat video untuk pertemuan 2, yang dimana nanti saya akan menjelaskan dari yang percobaan di dalam lab sama tugas. Nah, pertama-tama mungkin saya akan mencoba yang percobaan yang ada di lab untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya udah membuat sebuah folder dengan nama percobaan 4 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya membuat uh, file yang bernama frameworklist.tsx. Nah, saya juga sudah menyalin codingannya. Nah, di sini uh, nanti ditampilkan data array yang nanti itu berisi informasi dan itu nanti mengenai berbagai framework. Dan file ini juga diimport ke dalam file JavaScript yang menggunakan import framework data from .sliceframework.json. Dan kemudian nanti data tersebut itu akan digunakan langsung di dalam komponen. Nah, bagian utama di komponen ini merupakan fungsi map, yaitu ini yang di line 6 yang saya tanda ini, yang berfungsi untuk melakukan iterasi terhadap setiap item yang ada di framework data nanti. Dan nanti setiap bentuknya itu nanti dia bentuk card gitu, dan dia memiliki desain sederhana tapi bersih kayak border ataupun padding. Nah, nanti itu dengan background putih. Nah, seperti ini. Nih. Dan nanti setiap komponen yang akan dihasilkan oleh map ini itu harus memiliki key. Nah, nanti dia jadi sebagai pembeda antar komponen dan harus unik. Nah, key inilah nanti yang diperlukan oleh Rek itu untuk mengoptimalkan rendering dan untuk menghindari rendering yang nggak perlu. Nah, jika nanti komponen tersebut tidak memiliki, nanti dia bisa memunculkan seperti warning. Nah, selanjutnya, di sini saya sudah melengkapi komponen di framework list ini. Nah, nanti ini kita akan melakukan pemanggilan data yang berada dalam nested constructor. Nah, nanti itu dapat diakses dengan cara mengakses properti dalam objek menggunakan dot notation seperti titik ini. Nah, yang akan ditambahkan itu item.details.developer dan item.details.official website. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini dia. Developer, release year sudah ditambahkan, dan official website. Tadi kan sebelum ditambahkan komponen itu kan cuma ada seperti ini. Yang tadi kalau misalnya belum ditambahkan, cuma ini 2 doang. Nah, karena sudah ditambahkan yang tadi, jadi bertambah yang bagian developer, release year, dan website. Nah, selanjutnya kalau sudah ditambahkan, nanti ini juga sudah saya lengkapi dengan komponen dengan menampilkan informasi teks. Nah, data teks ini yang ada di setiap item yang merupakan data array. Jadi, untuk mengaksesnya itu juga nanti menggunakan map, sehingga pemanggilannya itu dilakukan dengan item.text.next dalam kurung text.text, index. Nah, di sini ini dia codingannya. Jika teman-teman lihat nih. Nah, di sini juga saya sudah menambah CSS-nya. Jadi kalau belum ditambahkan yang ini, nih, nanti di hasilnya itu cuma ada ini doang. Nah, jika udah ditambahkan yang item.text.make akan bertambah ini tagar JavaScript, library, UI, dan komponen base. Itu sebenarnya kalau dari modul itu warna abu-abu, tapi bisa diubah warnanya. Saya sudah mengubah warnanya jadi warna biru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menampilkan data JSON, yaitu search dan filter. Nah, jika nanti, kan kita tidak berhasil menampilkan list data dari JSON, nah sekarang kita akan menambah fitur search dan filter agar komponennya ini lebih menarik lah. Nah, jadi teman-teman itu tinggal ngeduplikat komponen yang ada di from list ini dan pindahkan ke from list search filter. Dan panggil komponen ini nanti di main.jsx. Nih, ini dia. Nih, teman-teman panggil atau import. Nih. Di sini saya sudah membuat codingannya atau komponennya. Nah, nanti
dia akan keluar ini, bagian ini. Di sini, seharusnya itu search ya dan alt text, tapi saya udah, mempercantik tampilannya menggunakan CSS saya. Jadi mungkin akan agak sedikit berbeda dengan yang ada di modul, tapi ini, yang 2 ini. Jika teman melihat, di sini ada inisialisasi step, yaitu ini. Ini merupakan inisialisasi step. Nah, ini, digunakan untuk menyimpan value, dari inputan yang tersedia. Dan nanti akan diterapkan logik dalam memfilter data JSON sesuai dengan, search filter.jsx ini. Nah, selanjutnya, di sini juga saya sudah menerapkan logic untuk mengambil nilai unik dari list tag yang ada di JSON dan nanti dia akan memasukkannya ke alt text. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini di semua teks ini. Nah, jadi kalau kita belum mendeklarasikan stat dan belum mendeklarasikan logic search ini, dia nggak akan nampil seperti ini. Jadi, kita tutup dulu. Jadi di yang bagian sini, nih, yang line 31, nah itu dia untuk memproses dan untuk mengambil semua tag yang unik dari data komponen ini dan akan diuraikan dari bagian perbagian. Nah, framework data ini nanti yang merupakan array dari objek dan masing-masing itu nanti memiliki properti teks. Nah, nanti disinilah kita menggunakan flat map yang untuk mengambil seluruh array teks dan setiapnya itu akan menjadi satu array tunggal. Nah, nanti dari variabel alt text ini nanti dia akan berisi array dari semua tag yang unik. Nah, nanti itulah digunakan untuk mengisi drop down dan untuk mengisi select yang tadi sudah saya nampakkan ini. Nah, di sini agar bisa memfilter itu berdasarkan tag-tagnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan on change pada inputan dan selected. Nah, nanti itu untuk mengupdate masing-masing stat dan search filter itu apakah berhasil. Nah, di sini yang bagian on change. Nih, on change. Jadi kita bisa mencarinya nih sendiri. Misalnya, ya. Jadi kita nggak harus pakai teks lagi, kita juga bisa mencari sendiri. Misalnya UI, nah itu nanti dia keluar seperti itu. Selanjutnya nanti akan masuk ke best practice stat. Nah, jadi kita nih setiap inputan itu harus ada satu selectnya. Jadi seperti pembahasan yang tadi, kita harus melakukan uh, inisiasi stat lagi. Jadi kita harus menerapkan on change ke masing-masing stage. Nih, tuh. Kita harus menerapkan masing-masing on change di dalam stat. Nah, nanti search term dan select tag itu akan siap digunakan saat kita menggunakan towel cast. Nih, seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke responsive dan grid design. Nah, responsive design ini itu teknik desain web agar tampilan webnya itu bisa menyesuaikan berbagai ukuran dan layar kayak mobile, tablet, sama desktop. Nah, nanti Tailwind lah yang akan mendukung responsive design itu dengan menerapkan beberapa breakpoint yang sudah ditetapkan. Nah, pertama itu kita harus membuat komponen parent yang yaitu responsive design dan nanti jangan lupa panggil di main.jsx. Nih, jangan lupa panggil. Selanjutnya, saya juga sudah membuat codingannya dan ini juga codingannya sudah saya percantik CSS-nya. Dan nanti ukuran dengan menggunakan grid ini nanti ukuran teksnya itu akan menyesuaikan tebal layar dan nanti kita juga bisa menggunakan width di sebuah komponen ini. Nah, nanti itu juga akan mengikuti setiap kelas yang akan kita tetapkan pada breakpoint tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas untuk yang pertemuan 4. Di sini kita akan disuruh membuat 20 data. Nah, di sini saya juga sudah membuat 20 data dummy. Nih, di sini sudah ada di student.json dan harus ada 5 atribut utama dan 3 atribut yang memiliki nested structure. Nah, di sini sudah saya buat atribut-atributnya.
Nih. Ada ID, name, age, class, address, parent, kontak, foto, dan ada action. Dan di sini juga saya sudah memastikan itu ada gambar nih. Dan saya juga sudah menentukan nama komponen yang sesuai. Saya mengambil bagian admin. Jadi saya menampilkan dengan model baris berserta kolom-kolomnya. Ini dia baris, ini kolom-kolomnya. Dan saya juga udah menampilkan satu kolom search nih, search by name. Jadi kita bisa nyari nama, nih John. Dan ada 2 buah filter. Ini untuk kelas, jadi kita bisa nyari kelasnya kelas apa aja nih 9A. Dan di sini juga bisa kita mencari umur, dia mau umur 15, 14 nih. Dan saya juga udah menerapkan ada di sini Tailwind, ada juga responsif dan untuk nge-grid desain agar mempercantik tampilan. Nah, untuk Tailwind ini saya juga sudah menambahkannya. Nah, untuk kalau nge-grid saya sudah juga. Silakan perbesar nih. Sudah saya grid. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.